Oke, Ibu akan presentasi terlebih dahulu ya. Wardiana, Ibu Fatwa, Nadia, Ibu Dewi Purnawasari, ada semua ya hari ini. Nampaknya kalian ini nggak semangat lagi nih. Sebelum kita mulai pertanyaan berarti kita harus kasih game dulu, kita stretching dulu ya. Ya Bu. Oke, silakan berdiri. Jadi stretchingnya buka tutup, bertepuk tangan, buka tutup, tepuk tangan lagi, digulung-gulung, lantas lanjut, digulung-gulung. 1, 2, 3, buka tutup, bertepuk tangan, buka tutup, tepuk tangan lagi, digulung-gulung, lantas lanjut, digulung-gulung, lantas tawa. Oke, tanya lagi ya. Buka tutup, bertepuk tangan, buka tutup, tepuk tangan lagi, digulung-gulung, lantas lanjut, digulung-gulung, lantas tawa. Oke, ini udah semua ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu akan menanyakan dulu ya. Masih ingat apa materi minggu yang lalu? Masih Ibu. Oke, apa materi minggu yang lalu? Apa yang kita naratif? Tepuk tangan untuk Dewi. Nah, hari ini siapa yang tahu kita akan belajar tentang apa hari ini? Ada yang tahu Kak? Oke.
itu. Yang kelima, bersifat fiksi. Dalam cerita fantasi itu, namanya saja cerita fiksi. Dia tidak mungkin ada di dunia nyata. Yang selanjutnya ada tujuan teks fantasi. Yang pertama, menghibur. Untuk apa sih Bu dibuat cerita teks fantasi itu? Nah, di saat seseorang dia sedang sedih ataupun merasa luka hatinya, dia ketika membaca teks fantasi tersebut dia bisa menghibur dirinya sendiri. Yang kedua, bisa meningkatkan imajinasi. Kita tulis dulu ya. Berpikir kritis. Nah, yang ketiga, melarikan diri dari realitas. Seperti yang sudah saya bilang tadi, ketika seseorang dia ada masalah, nah orang tersebut dia ketika membaca sebuah cerita fantasi ini dia bisa menjadi lupa masalah yang sedang dialaminya. Yang keempat, memberikan pesan moral. Walaupun cerita fantasi itu dia tidak benar-benar terjadi ataupun tidak logis kalau kita pikir, tetapi dia juga mengandung pesan moral. Yang kelima, memperluas wawasan. Walaupun dia ceritanya tidak logis ataupun hal lain, dia juga bisa memperluas wawasan seseorang. Selanjutnya ada struktur teks fantasi. Yang pertama ada orientasi. Ada yang tahu apa orientasi? Orientasi itu adalah pengenalan tokoh, baik itu latar belakangnya diceritakan ataupun lain-lain. Yang kedua, konflik. Nah, dalam sebuah cerita itu pasti ada namanya konflik. Yang ketiga adalah resolusi. Apa sih resolusi itu? Nah, resolusi itu dia permasalahan dari konflik, solusi dari konflik. Yang keempat ada ending. Nah, ketika seseorang membaca sebuah cerita pasti yang ditunggu hanya ending, baik itu endingnya happy ataupun sedih. Nah, yang selanjutnya kita akan bermain game. Nah, di sini kita akan membagikan sebuah kelompok saja. Nah, sebelum kita memulai main game, aku akan menjelaskan cara bermainnya dulu, yaitu nama gamenya yaitu Talkisik. Di sini ada tongkat. Kan satu kelompok terdiri dari 4 orang. Di sini ada tongkat. Ibu akan memilih siapa saja yang pertama memilih yang menjawab soalnya, yang mengambil soalnya. Akan tetapi kalian itu bergiliran nanti. Cuma siapa yang pertama itu terserah ibu ya. Oke, kita mulai. Udah. Jadi kepada Dewi dipersilakan untuk mengambil soal. Nah, di sini ada 3 kotak soal, 2-nya lagi dia kotak jawabannya.
Tugas struktur teks dari taman tadi. Struktur dari taman tadi terdiri dari orientasi, komunikasi, dan persepsi. Oke, jawabannya benar sekali. Tepuk tangan untuk Dewi. Nah, kita lanjut ke soal yang kedua. Silahkan menuju buah Diana. Silahkan dibaca. Soalnya jelaskan perbedaan antara orientasi dan komunikasi dan komunikasi. Jadi jawaban itu yaitu orientasi adalah bagian pengenalan tokoh dan aktivitas, sedangkan komunikasi adalah bagian munculnya masalah konflik yang menjadi. Ya, benar sekali jawaban Mariana ya.